Injil Lukas 19 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-44, tapi saya akan baca sampai ayat yang ke-39. Kalau sudah dapat, silakan. Yang belum dapat, silakan ikuti. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus dialu-alukan di Yerusalem. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawab begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka dari yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari bukit. Kenapa orang cari uang? Halo? Kenapa orang cari uang? Karena mereka rasa uang itu penting, atau uang tidak penting? Uang tidak penting. Orang yang merasa uang penting, itu siang malam dia akan tidak tidur cari uang. Bangun pagi-pagi dia akan pikir berapa hari ini dia dapat. Karena dia merasa bahwa uang itu penting. Tapi di sini kita akan belajar bukan manusia yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang cari manusia. Wow, itu luar biasa. Ya. Saya punya pertanyaan begini, kira-kira kalau presiden yang cari seseorang itu dicari, kira-kira orang itu penting nggak tidak? Ya. Kalau kita yang cari presiden, kita bisa ketemu presiden nggak tidak? Halo? Jangankan presiden, kita ketemu bupati bisa ketemu nggak tidak? Mau cari dia ketemu. Aduh, kita sampai di pintu begini, langsung ajudan dia bilang, "Bapak tunggu dulu," atau "Adik tunggu dulu." Tunggu sampai 1-2 jam begini, tidak ketemu. Langsung Bapak ada sibuk, akhirnya kita tidak bisa ketemu. 1 minggu, 2 minggu, sampai 1 bulan, kita antri di kantor, antri di rumah, belum tentu ketemu. Ya kan? Tapi hari ini, Tuhan merasa penting sekali, sampai dia akan cari orang-orang itu di negara ini. Dan itu untuk mengubah dunia. Ya, kita buka firman Tuhan. Di tangan Tuhan kita yang tidak bisa menjadi. Amin. Di tangan Tuhan kita yang lemah menjadi. Di tangan Tuhan kita yang bodoh menjadi. Amin. Amin. Ya teman. Ya teman. Kawan, di tangan Tuhan kau bisa. Amin. Haleluya. Haleluya. Ini peristiwa luar biasa. Di sini kan tidak? Ada. Tidak ada. Mungkin orang anggap, dengarkan baik-baik, mungkin orang anggap kita ini sama dengan binatang, tapi di mata Tuhan kita sangat mulia, kita sangat terhormat. Dan Tuhan bilang, jadi begini, keledai apa? Tua atau muda? Ada keledai tua atau muda? Muda. Ada orang muda di sini? Ada orang muda di sini? Mana orang-orangnya? Ada orang muda di sini? Ada orang muda di sini? Ada. Katakan tuh. Halo, yang dibilangkan Yesus bilang pergi ke mana? Di kampung. Kampung. Tadi firman Tuhan bilang Yesus bilang pergi ke mana? Di kampung. Yesus bilang putar di Karubala. Halo. Yesus bilang putar-putar di Karubala. Yesus bilang putar-putar di Tolikara. Yesus bilang putar-putar di tanah Papua. Yesus bilang tadi apa? Pergilah. Pergi ke mana? Seluruh dunia itu ke mana? Di sini. Orang Karubala bisa ke Amerika kan tidak? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Yesus yang bilang pergi ke seluruh dunia. Berarti orang Karubala bisa ke Amerika kan tidak? Bisa. Orang Karubala bisa ke Eropa kan tidak? Orang Karubala ke Australia bisa kan tidak? Yang bilang kau keliling dunia tadi Yesus bilang pergi apa? Tadi Yesus bilang apa? Putar-putar di Karubala. Halo? Tadi Yesus bilang apa? Putar-putar di Papua. Dia bilang apa? Yesus bilang keliling dunia.
Tidak ada yang mau bilang amin. Anak muda yang keliling dunia memberkati bangsa-bangsa angkatan hari ini. Satu kali saya baca ayat ini, sudah terlalu banyak kali saya baca ayat ini. Tapi ketika pelayanan di Kelele KKN, saya waktu dengar ayat ini saya kaget. Kok Yesus bilang keliling dunia? Saya diputar-putar di Papua. Haleluya. Firman Tuhan pernah gagal kan tidak? Firman Tuhan gagal kan tidak? Wow, waktu Tuhan berbicara dari surga, langitlah jadi langit, maka langit ya. Gagal kan tidak? Firman Tuhan bilang langit jadi baru. Firman Tuhan, langit kesalahan. Apa salah bentuk kita? Tuhan bilang kita buat langit ulang lagi. Ada kan tidak? Tuhan bilang jadilah bumi, maka bumi ada kesalahan. Ini salah jadi. Oh, gunung di Karubakan ini salah, kita rombak ulang, perbaiki, bikin ulang. Ada kan tidak? Wow, amin. Berarti firman Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah gagal. Yang gagal siapa? Yang gagal siapa? Saya yang gagal. Amin. Tuhan bilang kalau kamu keliling dunia. Tadi firman Tuhan bilang, Yesus bilang apa? Pergilah ke seluruh. Amin. Itu siapa yang tadi keledai muda? Orang-orang muda yang hari ini mungkin kita punya kehidupan tidak baik, mungkin kita orang nakal, mungkin kita orang haibon, mungkin kita orang mabuk, mungkin kita orang yang jahat. Tapi di tangan Tuhan, waktu kita diubahkan Tuhan, kita akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Nah, kita saya diubahkan di Tuhan di situ, mulia di situ, dan hari ini saya melayani Tuhan. Haleluya. Tuhan bawa beberapa daerah, bahkan ke luar negeri Tuhan bawa. Tapi hari ini saya bicara untuk orang-orang muda. Kau akan lebih hebat dari saya. Orang-orang muda tidak bilang amin. Amin. Kau akan lebih hebat dipakai Tuhan untuk memberkati bangsa-bangsa. Emas tanah Papua, kekayaan tanah Papua sudah memberkati bangsa-bangsa. Hari ini orang-orang Papua akan memberkati bangsa-bangsa. Amin. Haleluya. Haleluya. Ada anak Papua, ada anak Tolikara yang sudah siap. Haleluya. Terima kasih orang-orang muda. Jadi tadi Tuhan bilang cari keledai itu. Akhirnya murid-murid waktu dengar apa yang Yesus bicara, mereka pergi, dan mereka pergi ke kampung. Keledai itu waktu diikatnya di kampung. Jadi hari ini saya bilang begini, orang kampung itu selalu dianggap bodoh ya. Orang kampung itu dianggap miskin. Orang kampung itu dianggap tidak ada apa-apanya. Orang kampung itu dianggap tidak punya apa-apa. Orang kampung itu dianggap tidak bisa. Itu yang dunia melihat. Tapi Tuhan lihat kau hebat. Tuhan lihat orang kampung itu luar biasa. Tuhan lihat orang kampung itu polos. Tuhan lihat orang kampung itu tulus.